Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Devina Aulia Maharani dengan NIM 194458255PN 16340. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Video ini dibuat sebagai memenuhi tugas mata kuliah eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian eksplorasi. Apa sih eksplorasi itu? Eksplorasi sumber daya perikanan merupakan suatu kegiatan penjelajahan lapangan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi potensi perairan secara optimal, baik perairan laut seperti perairan pantai ataupun laut lepas, dengan harapan bahwa ikan dan aquatic resource tersebut mempunyai nilai ekonomi. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yang dimana memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi perikanan Indonesia. Potensi perikanan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap masih dapat dikembangkan dari potensi sebesar 12,54 juta ton per tahun yang dimanfaatkan hanya sekitar 6,7 juta ton per tahun, yaitu pada tahun 2020. Yang kedua yaitu perikanan budidaya. Perikanan budidaya, baik budidaya laut, budidaya perairan payau seperti tambak, maupun budidaya perairan tawar di darat yang belum optimal. Berikut adalah tantangan dalam eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi. Teknologi yang kurang berkembang dan belum memadai atau terbatas, sehingga menggunakan teknologi yang bersifat tradisional. Biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan kecil. Yang kedua yaitu rendahnya sumber daya manusia, minimnya pengetahuan masyarakat atau nelayan, dan biasanya masih didominasi oleh nelayan kecil. Yang ketiga yaitu illegal fishing. Illegal fishing banyak penangkapan ikan illegal fishing yang dimana dapat merusak ekosistem akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga ekosistem yang berada di perairan tersebut itu akan rusak. Yang keempat yaitu kerusakan ekosistem sama seperti dampak dari illegal fishing yaitu mengalami kerusakan ekosistem. Banyaknya ekosistem laut yang mengalami kerusakan akibat alat tangkap yang tidak selektif atau tidak ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu overfishing. Adanya penangkapan ikan berlebihan dengan terjadinya overfishing memberikan dampak bagi nelayan, yaitu hasil tangkapan yang berkurang, wilayah penangkapan semakin jauh, yang menyebabkan meningkatkan biaya untuk melaut dan pendapatan nelayan menurun, sementara harga ikan di kalangan nelayan sangat rendah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan inovasi dari eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi fish finder, sonar, dan penginderaan jarak jauh atau citra satelit. Menggunakan teknologi fish finder ini yang dimana lebih mudah digunakan, penggunaan fish finder ini dapat membantu mendeteksi keberadaan ikan yang nantinya mampu meningkatkan penangkapan ikan hasil tangkapan dan menemukan daerah tangkapan atau fishing ground lebih mudah. Selanjutnya, sistem sonar ini merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat yang melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi, yaitu ultrasonik. Selanjutnya, penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh atau citra satelit. Penggunaan citra satelit juga dapat digunakan untuk mendeteksi fenomena oceanografi yang terkait dengan keberadaan ikan dapat dijadikan petunjuk lokasi penangkapan ikan maupun informasi mengenai zona potensi penangkapan ikan yaitu ZPI, PPI.
Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia yang dimana mengembangkan kapasitas dengan cara melakukan pelatihan atau seminar yang dimana di dalamnya diberikan arahan serta pengetahuan maupun penjelasan terkait eksplorasi. Yang ketiga yaitu menegakkan dengan tegas terhadap perusakan ekosistem akibat illegal fishing sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang ada. Yang dimana menggunakan alat Global Fishing Watch untuk menangani illegal fishing serta melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan agar tidak dapat merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan yang terakhir yaitu melakukan pengambilan ikan secara berkala pada musim tertentu agar tidak mengakibatkan adanya overfishing. Berikut yang setelah saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.